Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Ismail dari Aksya C BP23. Dengan ini ingin presentasi makalah atau membuat video untuk tugas akuntansi keuangan menengah 1. Dengan judul materi yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan perubahan ekuitas. Di sini saya tidak sendiri, tetapi di sini saya ditemani oleh dua teman saya, yaitu Raudatul Marzali dan Yonis Saputri. Pada presentasi kali ini, saya tidak akan menjabarkan semua pada sebab-sebab materi di atas, tetapi saya hanya menjabarkan yaitu satu, kegunaan laporan laba rugi komprehensif, dan yang kedua yaitu keterbatasan laporan laba rugi komprehensif. Sebelum kita masuk kepada materi, maka alangkah baiknya kita mengetahui apa itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu atau disebut juga income statement atau profit and loss statement adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Yang kedua yaitu bentuk laporan laba rugi terdiri dari dua bentuk, yaitu yang bentuk pertama yaitu single step yang cara penulisan laporan keuangannya seperti ini, yaitu pendapatan dikurangi pada beban-bebannya itu disatukan, tidak dijabarkan, dan didapatkanlah hasil laba atau rugi bersih suatu usaha. Bentuk laporan laba rugi yang kedua yaitu multiple step. Bentuk ini hampir sama dengan yang tadi, tetapi hanya berbeda pada beban-beban pada pelaporannya. Yang bentuk yang pertama itu pelaporannya beban-beban itu hanya disatukan, tetapi pada multiple step ini dirincikan satu persatu. Kegunaan laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif sering digunakan atau berfungsi sebagai satu, menjadikan bahan evaluasi dalam setiap perusahaan ketika dalam satu periode itu melaporkan suatu laporan laba rugi, maka manajer pada perusahaan itu akan melihat bagaimana statistik atau kemajuan dari keuangan usaha tersebut. Dan yang kedua yaitu mengetahui perkembangan perusahaan. Bagaimana kita mengetahui apakah dalam perusahaan itu memiliki keuntungan yang meningkat atau bagaimana. Dan yang ketiga yaitu mengatur langkah kebijakan atasan. Dalam ketika pelaporan keuangan itu mengalami kerugian, maka atasan akan bertindak atau mengambil kebijakan atau mengambil keputusan yang baik sehingga laporan atau pelaporan pada tahun berikutnya tidak mengalami kerugian. Kelompok yang menggunakan laporan laba rugi. Satu, terdiri dari dua, yaitu satu kelompok internal dan dua kelompok eksternal. Satu kelompok eksternal yaitu manajer perusahaan dan dewan direksi. Tujuan dia melihat laporan laba rugi yaitu untuk melihat bagaimana keuntungan atau kerugian yang didapat dari perusahaan, apakah perusahaan itu berjalan dengan baik atau tidak. Yang kedua, kelompok eksternal, yaitu investor, kreditor, dan kompetitor. Tujuan dia melihat laporan keuangan pada perusahaan itu untuk melihat bagaimana apakah dia ingin jikalau dia berinvestasi pada perusahaan ini, apakah dia mendapatkan keuntungan atau tidak. Keterbatasan laporan laba rugi atau income statement. Karena net income dipengaruhi oleh estimasi atau penggunaan laporan keuangan, perlu waspada dengan keterbatasan dari laporan laba rugi. Yang pertama, keterbatasan dari laporan keuangan antara lain adalah yang pertama yaitu jumlah income dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Misal PTA dapat menggunakan metode saldo menurun untuk menyusutkan aset tetap, sementara perusahaan yang lain, misalnya PTB, menggunakan metode garis lurus. Jika faktor yang lain sama, maka PTA pada awal penggunaan aset tetap bahkan mengalami kerugian. Yang kedua yaitu penggunaan income melibatkan
judgment. Misalnya dalam menyusun aset tetap, suatu perusahaan dapat mengestimasi umur manfaat aset tersebut 20 tahun, sementara perusahaan lain dapat mengestimasi 15 tahun untuk aset tetap yang sejenis. Yang ketiga yaitu perusahaan tidak dapat melaporkan item yang tidak dapat diukur dengan andal. Sebagai contoh, suatu perusahaan mungkin tidak mencatat sebagai laba atau rugi atas laba atau kerugian belum direalisir atas investasi pada suatu surat berharga. Tentu ketika ada ketidakpastian, perusahaan akan merealisir perubahan harga tersebut. Mungkin hanya sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Raudatul Mazali. Kepada Raudatul Mazali dipersilahkan. Baiklah, saya Raudatul Mazali dengan NIM 2330403056 akan mempresentasikan submateri selanjutnya. Poin selanjutnya yaitu kualitas laba. Kualitas laba yang rendah akan merusak kepercayaan investor terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Perusahaan melakukan manajemen laba guna mencapai target laba tertentu. Manajemen laba tersendiri adalah tindakan mengatur waktu pengakuan pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian agar mencapai informasi laba yang diinginkan, tanpa melanggar ketentuan dalam standar akuntansi. Kualitas laba menjadi sangat penting karena dapat dipengaruhi oleh praktik manajemen laba. Manajemen laba dapat merusak informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dan menghasilkan informasi yang menyesatkan, sehingga laporan kualitas laba yang rendah akan merusak kepercayaan investor terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Poin D. Laporan keuangan laba rugi komprehensif. Terdapat komponen-komponen laporan laba rugi komprehensif sebagai berikut. A. Pendapatan atau penjualan. Pendapatan atau penjualan adalah nilai yang menunjukkan penjualan total kepada pelanggan dalam suatu periode dikurangi retur dan potongan penjualan atau diskon penjualan. B. Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah semua biaya yang muncul dalam rangka menghasilkan suatu produk hingga produk tersebut siap dijual. Harga pokok penjualan muncul pada laporan laba rugi sebagai komponen utama dari biaya operasi. C. Biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya sejak saat produk selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai dengan produk tersebut berubah kembali dalam bentuk uang tunai. Atau biaya yang dibeban di dalam penjualan suatu barang atau jasa dari keluarnya barang sampai ke tangan pembeli. D. Biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan daya guna yang bermanfaat untuk fungsi produksi dan fungsi pemasaran. E. Pendapatan komprehensif lainnya. Pendapatan komprehensif lainnya adalah total penghasilan dikurangi beban yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana yang disyaratkan dalam SAK lainnya. E. Format laporan laba rugi komprehensif. Dalam PSAK 1, penyajian laporan keuangan diatur mengenai pos minimum yang harus disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif bentuk tunggal. A. Pendapatan. B. Biaya keuangan. C. Bagian laba rugi dari entitas asosiasi atau ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas. D. Beban pajak. Jumlah laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan dan keuntungan kerugian setelah pajak dari pelepasan aset dalam rangka operasi yang dihentikan. F. Laba rugi. G. Komponen pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasi menurut sifat. H. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura yang dicatat dengan metode ekuitas. I. Total laba rugi komprehensif. Pada laporan laba rugi komprehensif bentuk tunggal, maka penyajian laba rugi periode berjalan dan periode komprehensif lain periode berjalan disajikan dalam satu laporan laba rugi komprehensif. Baiklah, poin materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Aza, yaitu tentang format laporan laba rugi komprehensif ganda.
Jika perusahaan memilih untuk menggunakan format laporan bentuk ganda, maka perusahaan harus menyiapkan dua laporan, yang mana laporan pertama yaitu laba rugi periode berjalan, dan laporan yang kedua yaitu laporan laba rugi komprehensif yang berisi laba rugi periode berjalan dan pendapatan komprehensif lainnya. Laporan kedua dimulai dengan angka laba rugi periode berjalan. Pos minimum yang harus disajikan dalam laporan laba rugi terpisah ketika menggunakan format bentuk ganda. Selanjutnya yaitu pengungkapan. Jika nilai pos-pos pendapatan dan beban memiliki jumlah yang signifikan, maka perusahaan harus menyajikan jumlahnya secara terpisah dan mengungkapkan sifatnya. Pengungkapan terpisah dalam laporan laba rugi komprehensif atau dalam catatan atas laporan keuangan merupakan upaya untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dan transparan kepada para pengguna laporan keuangan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan memahami dengan jelas kinerja keuangan perusahaannya. Materi selanjutnya yaitu penyajian informasi terkait laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas. Yang mana terbagi atas dua. Yang pertama, laporan laba rugi komprehensif operasi dihentikan diatur dalam PSAK 58 tahun 2017 yang berjudul aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi dihentikan. Operasi dihentikan merujuk pada komponen entitas yang telah dilepas atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perincian perubahan modal awal dari awal sampai akhir periode akuntansi, atau laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas suatu perusahaan dalam satu periode. Untuk perseroan terbatas atau PT disebut laporan laba ditahan, yaitu laporan yang menunjukkan perincian perubahan saldo laba dari awal sampai dengan akhir periode akuntansi. Baiklah, untuk kesimpulan dari materi kami ini yaitu laporan laba rugi komprehensif adalah laporan yang mengukur kinerja perusahaan dan digunakan untuk mengevaluasi dan memprediksi jumlah dan waktu ketidakpastian arus kas masa depan. Laporan laba rugi komprehensif sering digunakan oleh berbagai pihak, antara lainnya yaitu investor, kreditor, dan manajemen. Keterbatasan laporan laba rugi komprehensif, penghilangan pos yang tidak dapat diukur secara andal, pengaruh metode akuntansi, penilaian dalam pengukuran laba. Manajemen laba adalah tindakan mengatur waktu pengakuan pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian agar mencapai informasi laba yang diinginkan tanpa melanggar ketentuan dalam standar akuntansi. Hanya itu materi dari kelompok 3.